Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab listrik statis. Oke Sobat 100, pada video kali ini kita akan menentukan jarak suatu titik pada suatu muatan. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui muatan Q1 nilainya negatif 20 mikrokulong dan muatan Q2 nilainya negatif 40 mikrokulong. Keterangan berikutnya, jika pada titik P yang jaraknya 20 cm dari Q2 resultan kuat medan listrik bernilai 0, pertanyaannya jarak titik P dari muatan Q1 itu berapa cm? Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya, Sobat 100 tandai dulu ya bahwa kata kunci di soal ini menyatakan bahwa resultan kuat medan listrik itu harus bernilai 0. Jadi kalau Sobat 100 gambarkan ada titik P yang mana di sini dipengaruhi oleh dua muatan ya, Q1 dan Q2, masing-masing bertanda negatif. Jadi misalkan saja muatan yang satu ada di sebelah kiri titik P. Diketahui di soal bahwa nilai Q1 sama dengan negatif 20 mikrokulong. Ingat, mikro itu artinya 10 pangkat negatif 6 ya. Jadi nilai Q1 itu sama dengan negatif 2 kali 10 pangkat negatif 5 kulong. Kemudian kalau muatan 1 di sebelah kiri titik P, maka muatan 2 haruslah di sebelah kanan titik P, agar nanti didapat resultan kuat medan listrik di titik P itu bernilai 0 ya. Nah, diketahui di soal bahwa nilai Q2 itu sama dengan negatif 40 mikrokulong, sehingga nilai Q2 itu sama dengan negatif 4 kali 10 pangkat negatif 5 kulong. Nah, agar resultan kuat medan listrik di titik P ini sama dengan 0, maka haruslah ada kuat medan listrik E1 yang arahnya ke kiri dan kuat medan listrik yang E2 arahnya ke kanan. Nah, E1 ini harus sama dengan E2 agar resultannya sama dengan 0. Jadi kalau jarak titik P ke muatan 2 itu adalah 20 cm, ditanya jarak titik P ke muatan 1 itu berapa? Oke Sobat 100, untuk mengerjakannya di sini tuliskan dulu ya, kata kuncinya adalah resultan kuat medan listrik itu bernilai 0 pada titik P. Sehingga solusinya tadi adalah medan listrik karena muatan 1 harus sama dengan medan listrik karena muatan 2. Nah, rumus kuat medan listrik itu kan KQ per R kuadrat ya. Jadi nanti di ruas kiri ada variabel K, di ruas kanan ada variabel K, kita coret habis sehingga nanti didapatkan bentuk ini. Q1 per R1 kuadrat sama dengan Q2 per R2 kuadrat. Nah, Sobat 100 masukkan. Q1 nilainya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 5 kulong. R1 dicari. Q2 nilainya adalah 4 kali 10 pangkat negatif 5 kulong. Yang mana R2 adalah 20 cm. Sehingga kita tuliskan di baris berikutnya. 2 kali 10 pangkat negatif 5 dibagi dengan R1 kuadrat sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 5 dibagi dengan 20 kuadrat. Nah, di sini bisa kita sederhanakan ya Sobat 100. Di ruas kiri ada 10 pangkat negatif 5, di ruas kanan ada 10 pangkat negatif 5. Kita coret habis karena hasilnya 1. Lalu ini masing-masing dibagi dengan angka 2. 2 dibagi 2 habis, 4 dibagi 2 hasilnya 2 ya. Jadi ini kita coret yang di ruas kiri, yang di ruas kanan hasilnya 2. Nah, kalau Sobat 100 hitung, 20 kuadrat hasilnya adalah 400. 2 per 400 itu sama dengan 1/200. Artinya nilai R1 kuadrat itu sama dengan 200. Nah, untuk mendapatkan nilai R1, angka 200 ini di akar ya. Nanti hasilnya kan desimal ya. Jadi ini saya ambil nilai pembulatannya, yang mana nilai R1 itu kira-kira adalah 14 cm. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, apabila di sini ada suatu titik dipengaruhi oleh dua buah muatan, diminta untuk menentukan jarak titik ini terhadap muatan pertama agar pada titik tersebut menghasilkan resultan kuat medan listrik bernilai 0. Maka solusinya adalah Sobat 100 gambarkan suatu ilustrasi suatu titik dipengaruhi oleh dua buah muatan, yang mana agar kuat medan listrik bernilai 0 pada titik tersebut, maka besar kuat medan listrik yang diakibatkan oleh muatan 1
haruslah sama dengan besar kuat medan listrik yang diakibatkan oleh muatan 2, atau E1 sama dengan E2. Dengan menggunakan rumus kuat medan listrik nanti akan dapatkan bentuk ini ya, Q1 per R1 kuadrat sama dengan Q2 per R2 kuadrat. Nah Sobat 100, masukkan informasi yang sudah ada di soal, Sobat 100 lakukan perhitungan, nanti ketemu jarak suatu titik terhadap suatu muatan adalah sekian sentimeter. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau Inggris, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.